Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak harap kita semua selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masa pandemi ini, selalu ingat 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca Quran Surat Al-Fil dan hukum-hukum tajwidnya. Untuk itu, Bapak harapkan setelah kalian menyimak pembelajaran ini, kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan mencoba mencontohkan bagaimana cara membaca Quran Surat Al-Fil. Kalian simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan hukum tajwid dari Quran Surat Al-Fil. Yang pertama, kalian perhatikan di sini ada huruf alam ta. Ini mempunyai hukum tajwid izhar safawi. Kenapa izhar safawi? Karena hukum mim sukun bertemu dengan huruf ta, cara membacanya harus dengan jelas. Yang kedua ada kaifa. Ketika fathah menghadapi ya mati, ini disebut dengan madlin. Selanjutnya ada bi'asha. Nah, ini disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf H berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Jadi cara membacanya adalah panjang dua harokat. Bi'ashabil fil. Bil fil. Nah, di sini ada alif lam. Alif lam qamariyah. Kenapa? Karena huruf alif lam bertemu dengan huruf fa, dibaca jelas. Bi ashabil bil, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fil. Ini disebut dengan mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf
yang diwakof. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya alam yaj. Alam yaj. Ini juga seperti yang pertama, yaitu hukumnya adalah izhar syafawi. Karena apa? Karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya harus dengan jelas. Selanjutnya ada yaj. Yaj. Nah, ini hukum tajwidnya adalah qalqalah sugro. Karena huruf qalqalah jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Alam yaj. Alam yaj. Seperti itu. Selanjutnya ada kaida. Kaida. Nah, ini fathah lagi menghadapi ya mati. Disebut apa? Ayo coba. Ini hukum tajwidnya adalah madlin. Selanjutnya hum. Ini harus jelas. Nah, kalau yang jelas ini disebut dengan izhar syafawi. Karena apa? Karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Hum. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada huruf fi. Kasroh menghadapi ya mati ini disebut dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat. Fi. Seperti itu. Kemudian tadlil. Ini dibaca juga panjang 2 harokat. Karena ada di akhir kalimat, hukum tajwidnya menjadi mad arid li sukun. Ada alai. Ini disebut dengan madlin. Karena huruf lam berharokat fathah menghadapi ya mati. Toiron. Nah, ini disebut hukum izhar. Jelas ya. Bil itu merupakan hukum tajwid mad arid li sukun. Karena apa? Karena huruf kasroh menghadapi ya mati dan di akhir kalimat terdapat wakof. Jadi dimatikan. Jadi panjangnya 2 harokat sampai 6 harokat. Him itu disebut mad tabi'i karena kasroh menghadapi ya mati. Dilanjutkan bihijarotin. Ini hukum tajwidnya adalah idgham. Kenapa idgham? Karena bihijarotim, karena huruf ta berharokat kasroh tanwin bertemu huruf mim. Dibacanya masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Bihijarotim itu ada mad arid li sukun. Faja'alahum ka'aspim ini disebut dengan idgham bigunah karena huruf fa berharokat kasroh tanwin menghadapi atau bertemu dengan huruf mim. Dibacanya masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Dan yang terakhir kul. Ka'aspim makul. Ini hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang Quran Surat Al-Fil dan juga hukum-hukum tajwidnya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kelancaran dalam membaca Al-Quran, selalu bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan senantiasa
menjadikan kita selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.